wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks iklan, di mana tujuannya setelah mempelajari teks iklan, kalian dapat menentukan struktur dari teks iklan itu sendiri dan dapat mengidentifikasi kaidah atau ciri bahasa di dalam teks iklan. Untuk pengertiannya, teks iklan adalah media komunikasi efektif yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca yang menjadi target iklan dengan cara mempengaruhi, mempromosikan, mengingat, serta membujuk pembaca agar mengikuti yang diinginkan pemasang iklan tersebut, serta cara menyebarluaskan sebuah produk, barang, dan jasa kepada konsumen dalam ruang lingkup yang luas. Teks iklan juga sangat efektif untuk digunakan oleh produsen dalam menawarkan barang maupun jasa yang sedang diproduksi. Barang dan jasa tersebut ditujukan untuk masyarakat umum. Sedangkan pengertian teks iklan itu sendiri menurut Kemendikbud RI, iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara, yang tujuannya sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Itu dua pengertian dari teks iklan itu sendiri. Bisa kalian pahami itu yang baik yang mana, silakan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan andai kata ada pertanyaan tentang pengertian dari teks iklan. Kemudian untuk struktur teks iklan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah judul atau headline atau orientasi. Jadi ada yang menggunakan kata judul, ada yang menggunakan kata headline atau orientasi. Merupakan bagian terpenting dalam teks iklan. Pada umumnya, judul diletakkan di bagian atas. Pembaca pertama kali akan melihat judul dari iklan terlebih dahulu. Judul mengemban tugas untuk menjawab apa kebaikan merek tersebut. Contoh dari judul iklan itu, buka setiap hari kecuali hari kiamat. Jadi itu adalah contohnya, beli 1 dapat 2, kemudian Anda pasti akan tergoda dengan penawarannya. Itu adalah contoh-contoh dari judul untuk teks iklan. Kemudian untuk struktur yang kedua, yaitu nama produk atau subheadline atau body copy. Jadi ada yang menyebutnya nama produk, subheadline, dan body copy. Bagian ini dalam teks iklan berfungsi untuk mengenal atau menjelaskan barang atau jasa pada konsumennya. Tujuannya agar pembaca atau konsumen mengetahui dan memahami tentang nama dan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Itu tujuan dari subheadline. Kemudian yang ketiga ada deskripsi atau penutup atau justifikasi. Jadi ada tiga nama yang biasa dipakai di dalam struktur teks iklan. Bagian ini memberikan informasi yang lengkap tentang barang atau jasa yang hendak ditawarkan pada masyarakat, serta bagaimana cara mendapatkan produk tersebut, dan alamat atau nomor telepon dan lain sebagainya. Jadi di dalam deskripsi ini berisi tentang informasi lengkap bagaimana cara mendapatkan barang tersebut. Bisa diberikan alamat atau nomor telepon yang ada di dalam iklan-iklan itu sendiri. Kalimat yang dituliskan pada bagian deskripsi ini menarik dan memiliki tujuan untuk mengajak orang lain agar bersedia mengikuti atau membeli barang atau jasa. Jadi itu pengertian dari struktur teks iklan. Saya rasa tidak ada yang sulit. Untuk contohnya itu sendiri ada di
teks yang ini. Jadi judul atau headline itu ada di atas sendiri, kemudian nama produk atau sub headline-nya ada di bawahnya, dan deskripsi penutup ada di bawahnya lagi. Itu adalah contoh struktur dari tes iklan di sini. Untuk fungsinya, jadi fungsi tes iklan itu yang pertama adalah sebagai sebuah informasi. Maksudnya untuk bisa menyampaikan informasi mengenai suatu produk baru, ciri-ciri dari produk dan sebagainya. Kemudian yang kedua sebagai persuasi, maksudnya adalah iklan berfungsi untuk mengarahkan para masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Kemudian yang C sebagai reminder, maksudnya adalah suatu iklan dapat mengingatkan para masyarakat mengenai produk-produk tertentu supaya bisa menggunakan selalu produk yang diiklankan. Untuk fungsinya, fungsi lainnya yang menurut surat kabar Kompas adalah yang pertama bagi perusahaan untuk menjual barang dan jasa, bagi perkantoran untuk merekrut karyawan, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, bagi perorangan untuk membeli atau menjual barang-barang pribadinya. Itu fungsi dari iklan itu sendiri. Kemudian kaidah kebahasaan pada tes iklan. Jadi kaidah kebahasaan pada tes iklan yang paling utama adalah kalimatnya persuasif, yang sifatnya mengajak atau mendorong seseorang atau pembaca supaya tertarik untuk membeli sesuatu yang dipromosikan. Kalimat persuasif biasanya ditandai dengan mari, ayo, dan kata ajakan lain. Contoh di sini ada kalimat, yuk buruan cobain kenikmatan yang ada di dalamnya. Mari ikuti peraturan yang sudah berlaku di sekolah ini. Ayo jaga lingkunganmu dari sarang penyakit. Itu contoh-contoh dari kalimat persuasif yang ada di dalam iklan. Untuk yang kedua, dalam iklan terdapat kalimat imperatif yang artinya bersifat menyuruh atau melarang atau memerintah. Kalimat imperatif ditandai dengan kata seharusnya, hendaknya, jangan, atau kata-kata yang berpartikel lainnya. Contohnya di sini ada kalimat seharusnya Anda memilih barang-barang tersebut terlebih dahulu. Janganlah suka menghina satu sama lain, buanglah sisa makanan itu di tempat sampah yang sudah disediakan. Itu adalah contoh dari kalimat imperatif. Yang ketiga adalah kalimat simplek. Simplek berarti kalimatnya hanya tersusun atas satu predikat atau kata kerja. Umumnya iklan menggunakan kalimat simplek supaya tidak terkesan bertele-tele. Jadi sangat jarang, mungkin tidak ada iklan yang menggunakan kalimat kompleks. Jadi pada umumnya semua iklan menggunakan kalimat simplek agar terkesan simple. Contohnya di sini ada kesegaran tak tertandingi, asli kemurniannya, coklatnya berlapis-lapis, dan lain sebagainya. Untuk yang kaidah yang keempat yaitu kata berirama. Maksudnya di sini ada pengulangan bunyi pada akhir kata. Jadi orang itu kelihatan pintar, dia suka soal yang sukar, sungguh kesegarannya tak pernah ada duanya. Jadi menggunakan rima di belakang kalimatnya seperti pembuatan pantun, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Jadi tujuannya agar orang-orang dapat memahaminya dengan cepat atau dapat menarik pembaca dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian yang kelima, berkesan positif. Tes iklan haruslah terkesan positif di hadapan pembacanya. Hal ini berguna untuk menarik perhatian pembaca dengan menampilkan hal-hal positif pada produk. Tidak mungkin suatu iklan justru menjelekkan produknya sendiri. Jadi tidak ada yang namanya recap nomor 2, jadi semua recap pasti nomor 1. Itu maksudnya di sini. Jadi semua produk, semua perusahaan pasti akan mengedepankan produknya itu sendiri. Seakan-akan produknya adalah yang paling baik. Itu maksudnya jadi berkesan positif. Yang keenam, ringkas. Selain menggunakan kata-kata yang kritis dan berkesan positif,
Tes iklan juga pada umumnya menggunakan bahasa yang ringkas. Dalam artian bahasa yang digunakan adalah bahasa singkat, padat, jelas, agar mudah diingat serta mudah dipahami oleh konsumennya. Jadi pada umumnya semua iklan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bertele-tele atau ringkas. Untuk yang kaidah nomor 7 adalah kalimat slogan. Slogan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Tujuannya agar mudah diingat oleh khalayak. Slogan biasanya terdiri dari 4 hingga 5 kata yang sederhana, kreatif, menarik, dan mudah diingat oleh pembacanya. Yang nomor 8, tidak superlatif. Dari superlatif ini maksudnya iklan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang superlatif seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata yang berawalan ter. Kata-kata superlatif boleh digunakan jika memang kenyataannya suatu iklan itu memang nomor satu, memang paling top, paling bagus, itu boleh digunakan. Tetapi selama data tidak mendukung, faktanya juga tidak mendukung, sebaiknya jangan menggunakan kalimat-kalimat superlatif. Itu maksud dari kaidah nomor 8. Untuk syarat-syarat tes iklan itu sendiri, yang pertama adalah harus objektif dan jujur, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak yang lain. Yang keempat adalah menarik perhatian orang banyak. Itu syarat dari tes iklan. Kemudian jika ditinjau dari penggunaan bahasanya, iklan harus menggunakan kata-kata yang tepat, menarik, logis, serta sopan. Ungkapan yang digunakan memikat atau memiliki daya sugesti bagi pembacaannya. Bahasanya disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan, dan iklan harus tepat pada sasarannya. Itu kalau ditinjau dari bahasanya. Kemudian bahasa iklan. Jadi di sini ada bahasa iklan, pengertian dari bahasa iklan yang sifatnya persuasif, selalu berusaha mengubah emosi pembaca atau pendengar, tujuannya agar menjadi sasaran iklan atau konsumen melakukan sesuatu atau bertindak sesuai dengan amanat iklan tersebut. Oleh karena itu, dalam bahasa iklan, kata-kata yang digunakan dalam bentuk rayuan, anjuran, ajakan yang dapat menimbulkan rasa penasaran. Terkadang bahasa iklan yang digunakan tidak bernalar. Ini yang perlu digarisbawahi, atau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi di dalam membuat iklan sebaiknya menghindari bahasa-bahasa yang tidak diperlukan. Jadi tetap sesuai dengan koridor bahasa Indonesia. Ada beberapa contoh iklan di televisi, media cetak, dan lain sebagainya, di mana bahasanya itu tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya di sini, dalam iklan di televisi, khususnya iklan sebuah produk obat tetes mata, terdapat penggunaan kalimat seperti mata merah hilang seketika. Dengan kalimat itu, kalau kita menafsirkan mata merah hilang seketika, yang hilang itu bisa matanya atau mata yang merah. Jadi ada dua kemungkinan. Yang berwarna merah itu bisa hilang. Jadi penggunaan kalimat atau kata mata merah hilang seketika itu akan banyak menimbulkan penafsiran yang lebih dari satu makna. Jadi dihindarkan dalam membuat iklan. Kemudian ada lagi di sini, saya anak titik tidak saya jelaskan produknya. Jadi ada suatu produk susu yang diiklankan di televisi, saya anak X, begitupun dengan anakku. Kalimat tersebut tidak bernalar karena tidak mungkin yang namanya susu mempunyai anak. Jadi tidak mungkin sebuah produk susu itu mempunyai anak. Jadi saya anak X, begitupun dengan anakku. Jadi tidak mungkin. Jadi kalimat itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu maksudnya dari bahasa iklan. Jadi gunakanlah bahasa iklan yang tidak ambigu atau satu makna.
Jadi hindari kalimat-kalimat yang membuat pembacanya dapat menafsirkan lebih dari satu makna. Itu yang dimaksud dengan bahasa iklan di sini. Kemudian untuk jenis-jenis tes iklan berdasarkan isinya ada yang pertama adalah iklan pengumuman atau informasi, yaitu iklan dengan tujuan memberitahukan pada masyarakat tentang hal penting seperti kelahiran, ulang tahun, dan lain sebagainya. Atau lowongan pekerjaan mungkin bisa masuk ke sini. Kemudian yang kedua iklan undangan, yaitu iklan ajakan untuk mengikuti acara tertentu seperti pernikahan, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program pemerintah ataupun swasta. Kemudian iklan permintaan, contohnya iklan lowongan pekerjaan, iklan penawaran, yaitu iklan yang berisi promosi produk barang atau jasa. Dan yang keenam adalah iklan artikel, yaitu uraian iklan panjang tentang satu hal seperti kelebihan dan keunggulan produk atau jasa. Itu jenis-jenis tes iklan berdasarkan isi. Untuk jenis-jenis iklan berdasarkan medianya pasti ada dua. Yang pertama adalah iklan cetak. Jadi iklan jenis ini pembuatannya dilakukan dengan menggunakan teknik. Jadi misalnya seharusnya menggunakan teknik cetak serta penempatan iklan ini dilakukan di media cetak. Contoh iklan cetak yang ada pada suatu berita, koran, spanduk, poster, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan ini adalah iklan jenis iklan yang penayangannya dilakukan di perangkat elektronik seperti televisi, radio, ponsel, dan lain sebagainya. Itu media iklan. Kemudian untuk contoh iklan, jadi contoh iklan saya sertakan di slide-slide yang selanjutnya. Jadi di sini banyak contoh iklan. Kalian bisa mendownload materi ini nanti setelah pembelajaran berakhir. Jadi kalian bisa download contohnya dan bisa mempelajarinya. Jadi untuk tugasnya, yaitu yang pertama adalah carilah 3 iklan berbeda jenis. Jadi bisa iklan informasi, iklan penawaran, penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian analisis struktur dan tulislah pesan yang ingin disampaikan pembuat iklan kepada pembacanya. Contohnya seperti ini. Jadi saya mencoba untuk menganalisis iklan semen 3 roda berdasarkan struktur teks, orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Teksnya saya tuliskan lagi di sini, yang mana yang masuk orientasi, yang mana yang masuk ke tubuh iklan. Kemudian saya membuat pesannya. Jadi pesannya ketika kita memperhatikan dari tes iklan semen 3 roda ini adalah agar pembaca percaya bahwasannya dengan memakai semen 3 roda membuat bangunan itu lebih kokoh. Jadi tugas kalian adalah mencari 3 tes iklan berbeda jenis, kemudian analisislah seperti ini. Boleh dikerjakan di buku tugas atau diketik. Jangan lupa beri nama dan telah di pojok kanan atas. Kumpulkan ke masing-masing buku pengajarnya. Itu tugas kalian untuk minggu ini. Dan selanjutnya kalian bisa mendownload materinya di alamat yang sudah saya sediakan. Kemudian kalau kalian membutuhkan contoh tes iklan lainnya, bisa kalian mencoba ke alamat yang sudah saya sertakan di sini. Mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk yang pertama kali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.